Mahfud MD, satu-satunya pelanggaran HAM berat di era Jokowi ditutup, pelaku dinyatakan bebas. Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Saudara, proses judisial itu tidak bisa dihapus. Ya, itu perintah undang-undang bahwa itu harus diadili dan tidak ada daluarsanya. Jadi tidak boleh meniadakan proses judisial. Karena sampai sekarang sudah 38 orang dibebaskan. Bukti-buktinya tidak cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM masa lalu. Bisa juga menempuh putusan-putusan politik negara, tetapi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu itu mendapatkan keadilan. Langkah yang paling minimal yang bisa ditempuh oleh Presiden Jokowi adalah tidaklah perlu menempatkan aktor-aktor yang terkait dengan isu pelanggaran HAM masa lalu dalam struktur kekuasaan. Hari ini dalam peringatan ke-77 tahun Hari Proklamasi atau hari lepasnya kita dari penjajahan sejumlah negara sejak berabad-abad silam, yang seharusnya ditandai dengan berbagai perubahan dalam kehidupan kita, karena kemerdekaan ditandai dengan berbagai kebebasan dan lain-lain, tapi ternyata masih menyimpan sejumlah masalah yang terus tidak kunjung diselesaikan oleh negara atau pemerintah, dan salah satunya adalah tentu kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Orde Baru yang juga masih belum diselesaikan meski eranya sudah berakhir sekitar 24 tahun silam. Pada hari ini ingin menyampaikan kepada pemerintah atau Pak Wakil dari Bapak Presiden laporan kerja kami yang kita sudah lakukan sejak ditandatangannya Kepres nomor 17 tahun 2020. Tugas yang diberikan kepada kami ada 3. Bagaimana mengungkap dan memberi analisa pada pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, menyusun rekomendasi mengenai pemulihan korban. Dan yang ketiga adalah menyusun rekomendasi agar supaya masalah pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di Indonesia. Koordinasi dengan Menko Polhukam dan juga di situ ada pihak Kejaksaan Agung. Dan tanggal 23 yang lalu ada pertemuan saya sebagai ketua dengan satu komisioner bersama Pak Wiranto dan juga Pak Jaksa Agung di ruang Pak Wiranto untuk membicarakan solusi-solusi dari pelanggaran HAM berat yang masa lalu sebelum 2000 maupun setelahnya. Berdasarkan hasil rekomendasi tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sedikitnya ada 14 kasus pelanggaran HAM berat yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud menuturkan 1 dari 14 kasus tersebut sudah menjalani pengadilan tinggi pertama beberapa waktu lalu, yaitu pelanggaran HAM berat di Paniai. Dia menyebut bahwa kasus tersebut merupakan satu-satunya pelanggaran HAM berat yang terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Kasus Paniai yang terjadi satu-satunya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di era Pak Jokowi. Itu adalah kasus yang terjadi 3 minggu setelah Presiden jadi. Jokowi menjadi Presiden. Terjadi di Paniai, sekarang sudah dibawa ke pengadilan dan secara yuridis tingkat 1 sudah selesai. Kalau itu inkrah tentu itu ditutup, kata Mahfud MD dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual. Dalam kerjanya, kata Mahfud, tim PP HAM melakukan penyelidikan resmi yang bersifat
bersifat pro justisia. Kendati demikian, penyelidikan tersebut bukan berarti meniadakan proses yudisial. Pasalnya, proses yudisial memiliki jalurnya sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dia mengungkap dalam pasal tersebut tidak mengenal daluarsa sebab penyelesaian yang seringkali mengalami kemacetan. Dengan begitu, kata Mahfud, penyelesaian kasus HAM berat akan dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk didiskusikan bersama Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Biar Komnas HAM, DPR, dan Kejaksaan Agung itu merembuk jalan keluarnya apa. Kalau sudah bertahun-tahun dicari tidak ada buktinya, kali dicari lagi malah tambah sakit, menggaruk-garuk yang tidak gatal misalnya. Dia juga mengungkap upaya membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan saat ini selalu menghasilkan kegagalan. Pasalnya, bukti dan hukum acara yang direkomendasikan Komnas HAM berbeda dengan yang dimiliki pengadilan. Hingga saat ini, berdasarkan rekomendasi tim PPHAM, tercatat sebanyak 35 orang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM dinyatakan bebas dari tuduhan. Di antaranya kasus Tanjung Priok 14 orang, AB Pura 2 orang, kasus pasca jajak pendapat di Timur Timur 18 orang, dan kasus Paniai. Masalah utamanya adalah perbedaan standar hukum acara, bagaimana cara menemukan bukti dan bagaimana cara membuktikan. Kalau Komnas HAM pro yudisialnya hanya menyimpulkan terjadi, itu sudah dianggap penyelidikan, tapi Kejaksaan Agung menyatakan ini buktinya apa, visumnya apa, pelakunya langsung, korbannya siapa gitu. Itu nggak ketemu kalau menggunakan standar pelanggaran HAM berat, pungkasnya.